kita cobakan yang seperti itu bagaimana, tahu nggak dengan waktu. Dan alhamdulillah itu sudah dimulai sejak Oktober kemarin. Dan saya berharap ini tetap akan berlanjut. Kemudian juga lagi, setiap kelas sekarang sudah dilakukan penilaian kelasnya dari pihak sekolah, dan alhamdulillah ini sudah berjalan semenjak tahun ajaran baru kemarin. Jadi sekolah waktu anak itu alhamdulillah semenjak dilakukan itu, alhamdulillah ini tak ada nama cari oleh Pak. Ya, tak ada nama cari. Dan kedua, anak tak ada nama goliknya semuanya. Karena kalau ini bercokak, maka nilainya dikurangi. Kalau ini mencari, nilai kelasnya dikurangi. Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Tinggal lagi bagaimana anak kita di rumah. Yang pertama sholatnya, apakah ada sanksi dari bapak dan ibu yang anaknya tidak sholat atau bagaimana? Itu silakan. Yang kedua, berbicara yang kotor-kotor itu bagaimana itu di rumah lagi. Karena kami tentu tidak bisa memantau anak sampai pulang. Jadi ini kami harapkan kerjasamanya dengan orang tua. Kalau menurut Pak Al kemarin ini anak disuruh, misalnya si Najibah, dia tidak sholat zuhur karena dia tinggal dengan neneknya, tunjukkan tangan kepada neneknya, Nek, saya tak sholat zuhur 4 rakaat tadi, tolong dipukul. Penting sikap anak tua. Lainnya mempunyai kakak. Kalau jago mungkin ada adab. Kalau adab perilakunya, adabnya yang berlaku di tengah masyarakat awak. Iko yang awak tanamkan dari dini. Langkah yang disampaikan oleh Pak Yudho seperti tidak adanya bel, aku bilang itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena yang harus dibangun bagi anak itu kesadarannya itu sendiri. Dan ini kan di anak-anak awak kesadaran itu udah kurang kan? Kalau bahasa awak rasa periso, seperti itu tidak ada rasa periso. Nah, ini yang akan kita coba. Banyak orang pergi ke STIT karena masalah sembahyangnya rumah tidak terpikir kayaknya. Ya enggak? Kalau di negeri sudah boleh boleh, mengaji boleh, minyak boleh, ibadah boleh, ya kan? Tapi kalau di SDIP semua ada terkomplit di situ. Nah itu namanya terintegrasi. Kalau lah siap deh, tolong siapkan wakaf kue. Bah kemudian itu. Nanti 7 tambah 4 oleh 21 tambah 27 28 orang. Isu anak-anak boleh masuk sekolah. SD diwajibkan mengikuti parenting. Parenting ini artinya adalah mengecek jo orang tua. Orang tua juga harus belajar sekali sebulan. Bagi orang tua yang tidak datang, maka anak-anak hari Senin tak boleh masuk sekolah. Jadi kini di sekolah aku di Pekanbaru ada sekitar lebih 10 orang anak yang tidak boleh masuk sekolah. Bapak boleh. Apa ada tiga yang kayak ini satu. Apa mana tiga yang satu. Alasannya ada acara keluarga ini tidak perlu nih buat alasan itu. Nanti apa datang. Badai kemudian itu bona kayak ini. Badai kemudian itu bona. Kalau anaknya nanti akan terbentuk dari 3 korea. 3 unsur. Anak pertama yaitu sekolah. Dan akan membentuk karakter anak ini. Karakter anak, pribadian anak akan terbentuk oleh 3 sisi. Yang pertama adalah pihak sekolah. Yang kedua adalah pihak keluarga. Yang ketiga lingkungan rumah. Kau tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang terjadi selama adalah anak wak ketika masuk kelas sekolah lah urusan guru. Anak dan harus setia. Anak dan harus setia. Anak dan harus modeko. Di soran kelas sekolah sudah. Di soran ke sekolah ke sekolah. Gitu ya.
Lalu kemudian pada saat diserahkan ke sekolah, ya sekolah lain lalokah. Konek kamu gitu kan? Udah galek? Contoh aku galek. Sekolah Malaysia yang dia. Ibu di rumah, diisi aja kopi. Ibu di main anak sonjo, lingkungan aja sirup. Kilo-kilo ais ya nak lagi. Lawan dua ada ya. Dan campur sudah. Jangan pun tu rasuah pun tak lalu mak. Betul tak? Oleh karena itu, sedangkan tuntutan awak anaknya memiliki karakter yang sama. Oleh karena itu, kalau ingin sekolah ikowe menjadi sekolah teladan, tidak usah awak berbandingkan, kalau tidak usah awak berkompetisi, awak harus ngalahin sekolah iten ini tidak. Awak fokus kepada diri awak sendiri adalah maka tiga unsurnya harus seiring sejalan. Masa seiring sejalan sekolah, petugas aku kalau lah MOU bisa guru-guru wajib setiap pulang agak ke tengah malam lihat bekerja awak sih kurang gaek mulai dia ke atau hinoyan tak gantung je jadwal apa ya nampu pulangnya tengah malam deh jam 10 tiba di rumah langsung kumpul kan ke murid harus bisa tak begitu bona mama terus sendiri tengah malam aku bilang artinya adalah bapak Leo menyiapkan waktu tak perlu bayi-bayi transfer bagus. Karuang kan, ibu karuang seorang loba ini. Buat asal pon dulu atau praktek Nah, berarti guru-guru nanti Pak ya harus siap nanti sesuai jadwal aku. Kalau ingin sesuai jadwal guru, sesuai jadwal Bapak Ibu, kuliah juga. Pahamnya lah. Tapi kalau ingin apa? Kalau ingin, ya buat sesuai. Banyak komode itu Bapak Ibu. Ya, Ambu pernah punya murid di Kambaru. Anaknya di sekolah diajar sembahyang, kemudian diajar untuk ngecek elok, kemudian untuk apa? Ibu berubah. Apa aja cene? Apa elok emang itu mengenai apa elok sini apa belajar? Setelah itu menjadi masalah itu adalah Pak FTE, Imam Ma'eh itu menjadi faktor. Ya, menjadi faktor itulah gunung. Ketika sekolah itu membuat sebuah program, rumah juga memiliki program yang sama, lingkungan. Nah, itu agak payah Pak Senek kan? Itu agak payah Pak Senek, bah membatasi anak lingkungan. Maka kalau seandainya anak-anak itu kan bukan anak gue sudah naik, masih gue sudah, tidak tahu kalau buang, tidak tahu kalau peranjayaan kan, masih gue. Artinya kan kalau benar anak-anak sih kan hampir semua anak yang di sini akan memiliki karakter yang sama kan, artinya sekolah di tempat yang sama, insya Allah itu menurut. Ketika sekolah dan keluarga itulah seiyo sakato, seiring sejalan. Ya, sehingga mudah-mudahan anak-anak awak bisa jauh lebih bagus. Nah, oleh karena itu antara sekolah, keluarga, maka nanti untuk membentuk karakter anaknya, ampun nanti akan melatih guru. Nanti akan ada bulan monalot. Nanti ada waktu sehari sekali 2 bulan. Kalau di bulan 10 dah lo ketiwa gitu kan. Artinya adalah kita mau ikut ada waktu-waktu tertentu. Tak lo ketiak bulan. Tapi memang idealnya memang harus sesering itu. Dan mohon izin nanti harus apa jamak. Banyak Pak jamak lagi ini. Ya, laki yang datang gini, amma pergi kembali gini kan, ayahnya nanti po, dikecil deh ayah, tahan ayah, dikecil deh amma, ayah pergi kepolanya, artinya kan tidak komunikasi dah, sering tak pola penanganan antara ayah jawab, ayah jawab berbeda, terasa tak? Kira-kira, kelamaan tidak kuat. Kalau pandai buat biloleh kalau lo panjang begini, ini kan
Itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena antara ayah dan ibu kan tidak memiliki pola nan sama terhadap penanganan pengasuhan terhadap anak. Nah, kemudian itu program. Nah, lingkungan ini menurut. Lalu kemudian yang harus kita lakukan terhadap sekolah. Sekarang mulai dari sekolah. Ketika di sekolah yang akan kita bentuk pertama tidak dulu tentang nama kepala. Kepalanya itu IQ. Tidak dalam hal banyak pintar matematik, tidak itu dulu. Tapi bagaimana cara antara pihak sekolah dan pihak rumah menentukan visi nama. Visinya adalah bentuk ada di bawahnya ya kan. Ugang WPT di bawah ini buat selalu tanam ya apa aku lewat kasih lagi. Nah dulu kan kayu ini masuk situ, kayu masuk kasih nanti kayu bulat-bulat, kayu sulian, tapi diolah di dalamnya kayu bulat masuk ke pabrik, masuk ke mesin, keluar adonan jadi peti, adonan jadi kayu panjang-panjang untuk dipan, adonan jadi minyak, eten dan segala macam. Ya tak? Oleh karena itu, sama halnya begitu. Iko adalah anak awak saudara, anak bapak ibu. Masuk ke SD. Di bagaimana memang? SD sekolah. Nah, ketika tomek di SD sekolah, kau jadi peti anak awak, kau jadi papan anak awak, kau jadi apa? Ini dia aku tanya cie. Pak, Bapak masuk anak Pak kasih kowe karena ingin jadi peti anaknya apa asal ke sekolah tu? Benar nak sekolah. Kita sekolah dek, tak perlu ngojek, tak perlu montan, tak terganggu sekolah ada. Gitu kan? Seringkali kayak gitu. Nah, mulai kini, mulai wak buean anak awak buet dan anak secara garis besar kita mengharapkan pertanyaan dia. Kita menginginkan apa terhadap anak awak? Yang pertama, apakah kita menginginkan anakku adalah yang pintar secara nilai? Ya atau tidak? Yang kedua, anaknya beradab? Ya, ya kan? Anaknya punya skill kepandaian. Ya. Mana tadi duluan? Kau dulu. Pintar di mana? Adab dulu atau pintar dulu? Adab. Wow. Banyak nilai. Nah, oleh karena itu, ketika kita membuatkan bahwasanya adab yang lebih penting dahulu, maka yang sangat terpenting adalah orang tua yang harus lebih banyak. Banyak kemudian itu, anak jago dolok juga, kulimo lah taruh narajin ya. Sampai kurangnya di rumah, kutujuan taruh kutujuan. Berapa jamnya di rumah? 2 jam. Kutujuan sampai ke anak pulang. Taruh laku 2. Berapa jam deh? 4, 9, 10, boleh 1, 2 jam. Kedua sampai pukul 7 besok pagi. Dan sampai pukul 5 besok pagi. Pukul 2 sampai bukan nak lolok. Kau sudah 8 jam. Nah, berapa jam mana lolok kan? Hampir taruhlah 5 jam lolok atau 8 jam lolok. Berarti interaksi anak jorang adalah sekitar 17 jam. Dari 17 jam, mana yang banyak? Jo sekolah atau tuh ke sekolah ya? Sekolah, ke rumah. Ya kan? Mana paling banyak? Rumah. Berasa 10 jam, 7 jam. Jadi oleh karena itu, siapa yang akan membentuk karakter anak lebih banyak waktu tua? Ya dah. Sekolah itu pun sampai Jumat ya. Sabtu udah sekolah. Sabtu sekolah. Iya kek sekolah lah. Kok sekolah ini kayak itu saja. Berarti kalau begitu itu yang akan membentuk lebih besar tentang
tentang anak adalah awak sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa-apa lah tahu apa-apa punya keinginan itu anak apa itu? Kenapa ingin jadi apa? Punya yang terbaik. Kan itu? Ibu ada nyobain saya. Pertanyaan aku, apa keinginan Anda terhadap anak Anda? Yang terbaik. Dan terbaik sebuah jadi Ibu. Dan terbaik menurut Ibu di bawah. Pertanyaannya, apakah yang terbaik sama pemikiran awak saudara? Sama enggak? Sama enggak? Tidak. Oh, Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita ingin membuatkan apa yang ingin diberikan untuk anak awak, semua orang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Betul enggak? Jadi dokter atau soleh dulu? Soleh. Pakai soleh. Aji aja lah nama soleh. Taat dulu. Badai soleh. Badai anak jadi dokter deh, Bapak Ibu inginkan. Kalau soleh ini menurut anak awak dia adalah pertanyaannya, soleh ini apa pengertian soleh? Apakah taat itu dipahami oleh seluruh orang? Oleh karena itu, kita akan membuatkan nanti ini programnya untuk sekolah. Dia tidak payah-payah, copy paste aja lah. Yang melakukan pembuatan, dibuat mulai itu, sehingga nanti tinggal tidak banyak kerujuk. Contoh, soleh itu salah satu ciri anak soleh itu adalah inyo tentang sholat. Ciri-ciri anak soleh itu sembahyang. Nah, sembahyangnya antara kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu berbeda indikatornya, berbeda target pencapaiannya. Bagaimana itu? Contoh, kelas 1 sampai kelas 3 tentang anak solehnya adalah anak yang hanya sadar sholat. Ama kosuye sadar sholat, setiap kali waktu sholatnya tidak tinggal deh. Berarti kalau seandainya kelas 1 sampai kelas 3 itulah sembahyang, jadi tidak ada tinggal sembahyang, itulah indikator pertama. Kelas 4 sampai kelas 6 itu adalah anaknya sembahyang di masjid berjamaah, ya kan? Nah itulah dibuat, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Maka guru kelas 1 sampai kelas 3, orang tua kelas 1 sampai kelas 3 yang tadi nyinyirnya dan cie bajunya, lunja soal tembak aren, lunja ma'aren daba tapi nyo itu dulu. Tapi lah kelas 4 kelas 6, ikut dinyinyian lagi. Baik soji kiwang, berjamaah juga. Gitu ya, dinyinyir aja dinyinyir aja disebut dengan program. Program udah giwang gua nyinyir, menyinyir anak kan dari. Tapi yang sering kali kita lakukan adalah sembahyang kan cuma itu saja. Tapi tidak ada ukurannya yang jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah indikator dari anak soleh ini beradab. Nah, adabnya adalah ba'acarwana adab makan. Nah, makan dengan minum aja keterangan tidak sedikit kan? Iya kan? Enggak. Makan, tahu enggak? Makan copak-copak. Kemudian makan dan jauh-jauhan ya dia. Gitu kan? Itu kan adab, bagian dari adab. Kalau ganggu, awak dulu deh. Ya itu ada yang sepakai jamu. Hanya dari dulu deh. Kalau apa-apa jamaah dulu kan, ada orang lalu kepincuan, jadi ada orang kayak situ, tolak mendului. Baru tidak tolak. Ada sekongi, jadi otomatis kan itu kan. Nah anak gini kan ya, malah dikuret gak saudari kan. Itu kan bagian daripada adab. Bahkan itu harus adab dan harus dikemukakan. Disebabkan karena adab ini adalah salah satu faktor yang menjadi penentu kesuksesan dari sebuah anak. Akan tetapi sistem penilaian di lembaga pendidikan, terutama di pemerintah,
terutama maksudnya adalah di negeri, yang menjadi nilai rapor adalah dari nilai ujian. Ada juga sikap namanya kan, tapi ditulis dengan A, B, C. Sikap dan modern menjadi indikator penilaian bagi guru di dalam hal penilaian. Maka besok aku saran kalian, kalau si ada betul, kita akan berikan sistem nilai merapor itu, yang mana nilai sikap, nilai adab, kalau kami nyebutnya adalah nilai karakter building, pembentukan karakter. Gila tadi. Nilai pembentukan karakter ini akan mempengaruhi nilai rapor. Dan di takwian de orang gae adalah nilai anaknya rendah. Betul kan? Nanti coliak de orang gae di rumah adalah nilai rapor. Nilai rapor di nilai angko. Betul deh? Banyak kejadian dengan sistem penilaian yang model itu. Ini kok berbeda jo dinas bayan, pasti sangat jauh berbeda. Pasti sangat jauh berbeda. Adalah orang tua melihat nilai itu adalah nilai angka, dan nilai angka diambilkan daripada nilai ujian atau ulangan dan segala macam. Tapi di tempat yang kami buat itu, nilai karakter building atau dalam bahasa lainnya disebut dengan mutabaah yaumiyah. Mutabaah yaumiyah artinya adalah aktivitas harian anak. Aktivitas harian anak sama je mode isi Ramadan, sembahyang subuh lagi, iko lagi. Kalau nanti Pak menggunakan sistem yang kami buat, ada namanya karakter building control book. Karakter building atau pembentuk karakter anak. Di antara mulai jam lolok dituliskan di situ ya, banyak ya. Bangun tidur sebelum subuh. Checklist. Yo tendak. Ya kan? Sudah itu lipek selimut seorang. Yo tendak. Mandi seorang. Yo tendak. Pakai sepatu seorang. Yo tendak. Kemudian membantu orang tua. Yo tendak. Ini menjadi karakter building namanya. Pembentuk karakter anak, dan ikut ditulis di uang gaya. Dan nilai-nilai itu sudah, ini banyak itu contohnya, ya. Dan nilai-nilai itu saudara, ini akan mempengaruhi nilai ujian. Apa dampak di LH Kodi orang gaek tidak lagi mementingkan tentang nilai anaknya dapat ujian tidak, tapi yang lebih takut ketika anak ini tidak melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan itu 50%, Pak. Tidak terlakuan deh, kau yang 50% nilai diturun. Seperti itu ketatnya kami buat. Selanjutnya disiplin. Anak disiplin atau tidak? Sehingga di Alhamdulillah itu boleh diterapkan Pak. Kalau lewek dari 7 lewek seprompek, anak diontan ke sekolah, apa ibu silakan bawa anak pulang lihat aja di rumah sekolah. Artinya adalah kalau anak terlambat, samini dia jadi terlambat, samini dia terlambat jadi. Ini bekerja di rumah. Pernah tidak dilakukan itu? Pernah. Bahkan yang lebih luar biasanya adalah anak kawan ambo, anak kawan dokter lo ya kan, senior lo dewa ya kan. Jadi terlambat anak datang ke sekolah. Ketika anak datang ke sekolah, tidak ada kata lain. Mohonnya banyak riset ya kan. Ialah terlambat itu balik. Apa yang dilakukan? Ya terpaksa mau pulang. Sehingga daftar keterlambatan anak di berkurang. Anak terbangun di jiwa anak gitu. Anak dia kalau terlambat diontannya dia apa rumah. Datinya lebih nyongkong dia terlambat. Ada perasaan untuk itu itulah bagus. Jadi kalau seandainya mau kita buat sekolah yang model, konsep sekolah yang model itu, kita akan terapkan secara guru terlambat, Bang. Jadi suka pulang. Kalau di swasta itu gaji guru itu dipotong. Tapi pemotongannya lah nya bola bubuan. Aku roti tidak boleh potong-potong. Aku roti boleh dipotong, boleh ditambah.
Ya, roti itu kan kalau seandainya melanggar ya dia potong. Tapi kalau roti nang godang kan nang kapokok dia ada dia potong-potong. Karena bagi-bagi loh, tidak sedang dipotong-potong jadi. Akhirnya apa terjadi? Tidak ada guru yang terlambat. Kalau ada guru yang terlambat ini bersedia untuk dipotong, tidak selesai. Akhirnya apa terjadi? Kalau seandainya guru ini memberikan contoh kepada anak-anak, lalu kemudian itu anak akan jauh lebih cepat. Bapak begitu. Nah, kan pondok buat. Ibu ikuti perintah dari omongan Namode. Jadi perintah ya, lakukan apa yang saya suruh. Ya. Sekarang ikuti semua. Wajib kepala. Cik palo ke? Cik palo. Apa-apa ya jo. Apa-apa pandai dengan les. Itu ada ya. Apa-apa je ibu lah. Wajib kepala. Wajib telinga. Wajib pipi. Okey. Wajib dagu. Sajak dulu ikut dagu namanya. Berarti 3 kilo ke dagu namanya. Baada apa-apa jago wajib dagu ikut kan? Ulang ni. Wajib telinga. Wajib hidung. Wajib pipi. Okey, wajib lutut. Mungkin bawah. Pertanyaan aku adalah, badek wajib lutut kau dah dipecik. Dek, karena apa ibu menampak ambo wajib iko kan? Padahal ambo iko ambo kan tak tahu lagi. Apa ibu tak masuk jo mengwajib iko kan? Ya. Ambo jago poci dagu. Ambo kata kerja ambo jago. Apa ibu peci lo kan dia? Kalau seandainya iko dagu, iko namo apa dia iko buat. Apa namanya? Buat. Kata balik deh. Pertanyaannya badai ibu-ibu ikuti dan ambo lakukan. Karena manusia ini disebut dengan makhluk visual. Apa kosnya makhluk visual dia? Anak, kan anak awak itu bagaimana? Anak dia adalah lebih gampang ini meniru nan nampak ada ketimbang nan didongau. Tidak? Ambo subuh je kau apa ya? Poci siku, poci lutui. Nan tadongau apa ya? Lutui. Nan nampak dia siku. Mana apa yang lakukan? Nampak. Itu namanya makhluk visual. Oleh karena itulah kenapa kita harus membangun kedisiplinan itu kepada anak-anak. Ya kan? Dan nanti kita akan buatkan, kayak tinggal kopi kok baca caranya supaya nanti anak-anak ya bisa terbentuk karakternya secara, kalau bahasa pendidikannya ada terukur dan terarah, ada indikatornya, ada panduannya. Awak selalu berbicara sekolahnya harus melahirkan anak-anak yang beradab. Adab anak di bawah musik. Adab nih. Tidak pernah disampaikan kepada anak kan. Oleh karena itu harus kita buatkan anak di bawah musik dengan adab. Baca roy bentuk iko, baca roy bentuk iko, baca roy. Nah itu tugas sambo nanti menyampaikan ke guru-guru dan tugas sambo menyampaikan ke orang tua. Nanti akan ada namanya apa ya? Form mutabaah yaumiyah atau buku kontrol harian yang harus diisi oleh orang lain. Ambo selalu bilang sama orang lain, Bapak Ibu, buku dan ambo buku ini ya, ambo dapat contoh karena pulang tak dosa. Jangan kan buku itu deh, baju digoleh bawa pulang. Ya, buku itu deh diisi oleh orang tua dan menjadi standar penilaian. Bapak Ibu, pengisian buku dilakukan oleh Bapak Ibu saudara. Dan kami mempercayakan pengisian buku ke Bapak Ibu. Kalau seandainya Pak Ibu isi dan elok-elok dia anak saudara, padahal tidak, itu nan rugi bukan kami, bukan sekolah nan rugi, Bapak Ibu sendiri nan rugi. Ya dah, kita sendiri. Apa ayatnya? Ada ayatnya kan? Yuqatiluna Allah walladzina amanu wa ma yaquluna illa anfusahum
Pembayaran sebelum. Ugang berpikir bosnya awak nak tahu pak yang itu dia jiwa aja lah anak jago sebuah belajar anak sembahyang subuh jawab pagi jiwa aja sudah lah dia cari anak rugi wak sendiri bahkan aku sendiri anak pergi sekolah di tempat kalau lah tidak sembahyang subuh apa ya mau tak sembahyang subuh di masjid itu nggak tolak primontan anak sekolah bahkan itu karena langkah yang pertama ditanya ke anak pulang sekolah supaya kita buat program itu ada penyambutan anak ada standarisasi ada standar pertanyaan yang diajarkan anak Assalamualaikum nak Mbak Akoba sehat lah makan lah sembahyang subuh aja kok lahnya kan tanya dia mas sembahyang subuh aja kok di rumah Bada di rumah, abi tidak sejago yang berabi di rumah sembahyang ini. Tunggu suara itu. Awak tu ya, tapi guru nanya tu guru ni gaji lihat. Aisyah lagi dah tolak ni rencana nak. Kalau landak sembahyang subuh sedikit ni, tak ada nak lah. Sampai segitunya anak tu ketakutan bukan ketakutan. Memiliki apa namanya? Memiliki keprihatinan ya, atau terhadap yang tidak bisa dilakukannya sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Orang tua pun begitu. Jadi nanti program yang akan kita buat setiap kali datang ke sekolah adalah anak kita ya kalau sembahyang, di mana sembahyang? Masjid. Alhamdulillah, bisa sembahyang sendiri deh. Kalau tidak sembahyang, adik lakukan oleh guru bisa sembahyang sendiri. Bagaimana itu? Awaknya adalah orang tua egois. Kau tak tahu apa itu deh, tapi itu awak saudaranya, maksud diri awak sendiri. Bagaimana? Awak ingin anak awak soleh, ya kan? Bade ingin anak soleh, ya dan didoakan dia anak dan suat. Kan itu? Bade ingin didoakan anak, ibadah dia tidak sempurna deh. Gitu. Tapi awak hanya menginginkan anak soleh dari anak awak sendiri. Betul kan? Tapi sebelum jadi apa juga awaknya sampai hari ini adalah seorang anak dari orang tua awak sendiri. Dan ketika kita meminta anak awak jadi anak soleh sembahyang, terkadang orang tua banyak yang tidak sembahyang. Apa itu? Majelis guru nyuguh anak sekolah nyuguh orang tua untuk sembahyang itu boleh tidak ya tapi banyak di antara murid-murid al-murid orang tua keluar sembahyang yang dulunya tidak pakai jilbab dahuluan tidak pernah sembahyang de anaknya sekolah di tempat awak udah nggak jadi sembahyang. Itu salah satu keunggulan anak sekolah di SDT. Di SD negeri bahkan tidak ada perubahan karena kontrol paksaan sholat bagi anak tidak ada. Yang terjadi di anak-anak yang tempat sekolah SDT. Ayah kata Umi di situ panggilannya Umi. Nah, besok kalau mau diganti beliau panggil Umi itu gurunya supaya lebih dekat. Ini boleh kan? Iya. Ganti nama panggilan guru dengan Umi saudara boleh atau dengan nama? Iya, Mak. Ya kan? Jadi ketika anak yang dinyanyian di sekolah kan, anak-anak kan enggak kok anak-anak mau guru kok wak pulang sekolah jangan lupa sembahyang maghrib di masjid di. Bawa apa jamaah wak serang-serang di. Gitu kan? Di subuh mayang sajid di mayang subuh di masjid di. Jadi bu, gitu kan? Kok tiba di tempat dinginnya dek nak. Pak, mayang subuh di masjid jo kata guru. Anak wak lebih percaya kata guru ketimbang kata wak kan? Akhirnya apa jadi? Anjel bisa kan? Kecil guru harus jual apa, boy? Kau tak bisa kan dari penilai, oh hijau langsung kan? Jadi pertama, ayo kedua, Pak, kecil guru harus main subuh di masjid biswa.
Anjel pi dan nonton kedua pada ame. Agi jadi Pak awak seorang apa awak seorang je ndak sembahyang sama si jago dan Pak. Dia ahli boleh itu Pak. Singgah lu kuat dia gile Pak. Apa yang dia jalan Pak? Pusung lambe laut, pusung lambe laut, pusung lambe laut. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Terbiasa. Ya kan? Kadang awaknya tersentuh di gara-gara anak. Ya dah. Nah, ini yang pengen kita coba, Bapak Ibu. Ada yang mau bilang anak itu ni orang tua yang egois. Kemudian itu disebabkan kalau kita ingin elok-elok je dari anak. Awak sendiri tak ingin elok. Betul tak? Awak sendiri tak ingin elok. Bapak Ibu pengen ada anak hafiz yang hafiz Quran. Pengen tak? Ada ingin jadi hafiz Quran. Karena ugang habis Quran nanti ugang gaya dapat mahkota dari cahaya, gitu kan? Dapat mahkota dari cahaya. Ndak dia anak dengan anak yang presiden, dokter, ndak dia, tapi hanya dia anak yang penghafal Quran. Banyak orang pengen begitu, tapi yang menjadi masalahnya adalah itu hanya tuntutan kepada anak saja. Di samping itu, informasi, Payan lah banyak tahu ya kalau ke daerah. Banyak sekolah-sekolah unggulan nan menerima murid tanpa tes hanya dengan ijazah tahfiz saja. Bahkan itu, salah satu contohnya ponakan Pak Ian. Itu masuk SMP 5 lewat jalur tahfiz. Betul ya? Lewat jalur tahfiz. Dia juga nih yang pada bisa kesangkaan semua. Karena jalur tahfiz itu banyak keuntungan. Itu secara dunia ya, secara dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi contoh program-program tadi itu kan seharusnya ada di Sungkau, gitu ya. Kini diambil dari sekolah SDIK sehingga terkontrol di situ saudara. Sehingga apa yang terjadi? Program-program pembentukan karakter anak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu banyaklah orang berduyun-duyun untuk mencari ke sekolah itu. Nah, kemudian inilah yang nanti akan kita coba buat di sekolah awal. Ya kan? Kapan perlu? Siko bayi SPP. Nah, Ambo nawarkan beli enggak? Kok enggak ada pesanan dari Pak Yan? Enggak. Bapak Ibu, kamu enggak? Bolehlah bayuran untuk mendatangkan guru tahfiz lagi di sekolah. Pulangnya ke setengah 2. Setelah itu punya mapati lagi di rumah, di sekolah. Mapati lagi di sekolah, kemudian agian laginya apa? Kemudian karena disitulah letak kelebihannya sekolah-sekolah itu, ya kan? Ulang, ketika anaknya ingin pintar matematik umur nomor 1 dalam untuk bahasa Inggris bayi mau. Tapi untuk program tahfiz di sekolah banyak orang tua yang enggak. Artinya adalah Bapak Ibu sekarang rubah paradigma, rubah cara pikir ya, bahwasanya untuk yang bersifat keagamaan lakukan yang terbaik. SPP di tempat apa berapa Bapak Ibu? Itu tergantung gaji nggak contoh taruhlah 250.000. Tapi dia tak bagi 250.000 sebulan ya. Bisa jadi dia bagi 350.000 sebulan. Kan ada siswa 100.000 kan? Ya kan? 100.000 kok ada tambahan. Itu disebut dengan kegiatan. Jadi sekolah elit, sekolah bagus itu adalah sekolah yang memiliki banyak kegiatan. Bapak Ibu silakan kalau ada lihat di Facebook ada namanya Al-Haqqa Quranic School, Al-Haqqa. Itu anak-anak bisa bikin kinci air, sudah bisanya bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Itu udah selamanya. Itu menjadi daya tarik bagi orang. Banyak kemudian itu karena yang memberikan pengaruh terhadap masa depan anak adalah pengalaman yang dilakukannya ketika sekolah. Sehingga apa yang dilakukan? Kalau seandainya banyak kegiatan yang menopang dari pendidikan itu, anak-anak akan jauh lebih kreatif. Kan itu dalam bahasa.
Saya juga mau mengajak kepada Bapak Ibu semua bahwa untuk bisa menciptakan sekolah awal yang bisa jauh lebih bisa bersaing atau setara dengan kualitas yang lain, Bapak Ibu itu harus bekerja sama untuk mengadakan atau bekerja sama untuk betul-betul mendukung program yang bisa berjalan dengan bagus.
masuk ke dalam. Yang kadang-kadang tolong dilakukan di sekolah dengan cara namanya lomba kelas. Ya. Kemudian yang bacokak, anak itu alhamdulillah sudah tanggal awal. Atas inisiatif dari sekolah dan Bapak Ibu berkenaan dengan pengasuhan anak atau parenting yang disampaikan oleh Bapak kita tadi. Jadi ada 3 hal yang sangat berkaitan yang perlu kita pahami. Mungkin ada 3 tadi, ada pihak sekolah, ada orang tua, dan ada lingkungan. Itulah yang akan membentuk karakter anak kita ke depan. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan kepada kami, jadi mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Artinya kami melihat apa diawali dari sekolah ini, mengajak kita bersama sebagai wali murid, orang tua. Mudah-mudahan apa yang konsep yang disampaikan oleh bapak-bapak kita di sekolah bisa kita dukung dengan baik. Tidak lain dan tidak bukan, tentunya itu adalah untuk kebaikan anak-anak kita ke depan.